Oke teman-teman, dengan saya di sini Hasab Agus Pramedani, NPM 1940 10 10 15. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bakteriologi dan juga peranan bakteri di dunia perikanan, khususnya di bidang budidaya atau aquaculture ya. Dan juga nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa jenis bakteri yang dapat menguntungkan maupun merugikan bagi manusia. Dan langsung aja ya, saya akan menjelaskan tentang bakteriologi. Dari beberapa sumber yang saya baca, di sini dijelaskan tentang bakteriologi itu merupakan cabang ilmu mikrobiologi, yang mana cabang ini mempelajari tentang bakteri dan pengaruhnya terhadap penyakit maupun obat-obatan ya. Dan di sini juga terdapat bahwa bakteriologi juga mempelajari tentang morfologi, ekologi, genetika dan biokimia dari bakteri dan berbagai aspek lainnya. Oke, dan juga di sini dari sumber yang saya baca, di sini menjelaskan tentang beberapa bakteri yang digunakan di dunia perikanan, khususnya di bidang budidaya atau aquaculture ya. Yang mana di sini bakteri yang digunakan berupa bakteri probiotik ya, yang umumnya digunakan seperti bakteri gram positif, diantaranya terdapat dalam genus Lactobacillus, yang mana bakteri ini dapat menghasilkan asam laktat yang dapat digunakan sebagai probiotik untuk memelihara dan memperbaiki kesehatan air ya, yang secara tidak langsung juga meningkatkan kesehatan ikan yang berada di dalam kolam atau perairan. Oke, kemudian di sini ada beberapa jenis bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan. Yang pertama itu yang menguntungkan seperti bakteri Lactobacillus acidophilus. Kemudian ada bakteri Lactobacillus rhamnosus GG. Kemudian ada Lactobacillus salivarius dan Lactobacillus plantarum, dan masih banyak lagi ya. Kemudian berikutnya ada jenis bakteri yang merugikan seperti bakteri E. coli, bakteri Campylobacter jejuni, bakteri Listeria, bakteri Vibrio, bakteri Toxoplasma, dan sebetulnya masih banyak lagi ya yang tidak bisa saya sebutkan semua, karena kalau saya sebutkan semua itu banyak banget ya kalau kita sebutkan satu. Kemudian ini adalah gambar dari bakteri Lactobacillus acidophilus, yang mana bakteri ini tergolong dalam bakteri yang menguntungkan. Dan bakteri ini dikatakan menguntungkan karena bakteri ini biasa digunakan dokter untuk menangani infeksi, dan juga biasa dikonsumsi dalam bentuk pil sebagai pencegah dan penanganan penyakit diare. Dan untuk mendapatkan Lactobacillus acidophilus ini bisa ditemukan pada kedelai yang difermentasikan, contohnya seperti miso dan tempe. Kemudian ini adalah gambar dari jenis bakteri yang merugikan, yaitu bakteri E. coli. Mengapa bakteri ini dikatakan merugikan? Karena bakteri ini biasanya menyebabkan infeksi seperti diare, sakit perut, dan muntah-muntah yang berlangsung selama 5 hingga 10 hari. Bahkan kadang dapat menyebabkan diare berdarah, gagal ginjal, hingga kematian. Dan biasanya bakteri ini terdapat pada daging sapi mentah dan setengah matang, susu mentah, dan air yang terkontaminasi. Dan mungkin pesan saya untuk teman-teman yang melihat video ini, supaya dapat lebih hati-hati ya dalam memilih makanan, karena mungkin hal yang biasa kita anggap sepele dapat berakibat fatal pada tubuh kita, karena sehatmu adalah pilihan kamu, bukan pilihan orang lain. Oke teman-teman, mungkin untuk video tentang bakteriologi cukup sampai di sini aja ya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan juga semoga video ini dapat berguna bagi kita semua ya. Oke, thank you, bye.